Memiliki hutang itu awalnya emang enak gitu. Uang itu udah kita posting itu dengan benar, cair dari bank itu untuk bisnis gitu, nggak dipakai macam-macam. Tapi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan, asal dari Bandung. Usaha saya itu catering sama server pulsa. Memiliki hutang itu awalnya emang enak gitu. Uang itu udah kita posting itu dengan benar, cair dari bank itu untuk bisnis gitu, nggak dipakai macam-macam. Tapi Allah masih memberi kesempatan saya untuk coba, dan akhirnya sekarang baru kerasa, waduh, alhamdulillahnya saya bersyukurnya dengan umur yang sekarang saya masih diselamatkan. Itu hidayah. Saya pertama kali perjuangan saya itu untuk mencari hidayah Allah. Saya cari, nggak tahu tiba-tiba di Instagram itu ada ads tentang masyarakat tanpa riba. Saya lihat komen-komen di Facebook, di IG itu banyak yang komen, kenapa ya? Aku udah kontak admin nggak ada respon. Itu saya nggak ambil pusing, saya buka cari emailnya, saya curhat semua di email. Kirim email ke mereka sampai 2 kali saya curhat. 10 menit tiba-tiba ditelepon, saya langsung beli bukunya juga biar kelihatan bahwa saya ini serius gitu. Tiba-tiba dari admin ngasih tahu kontak Pak Hilmi gitu. Dari sana mulai kontak ditelepon-telepon sama Pak Hilmi, nangis saya. Nangis. Karena saya itu awalnya hutangnya kecil, Mas. Cuman karena saya yakin, saya punya niat semoga diridhoi, hutang-hutang yang lainnya juga, yang saudara, yang siapa, saya total itu 2,5 M, insya Allah saya yakin bisa lunas. Saya yakin bisa bantu mereka dengan keridhaan Allah. Itu bisa terselesaikan lah. Awalnya agak lumayan percaya, yakin gak yakin saya mau action ke sini itu agak berat karena kondisi lagi nggak aman keuangan. Tiba-tiba uang masuk itu yang tidak terhingga. Akhirnya saya memutuskan mungkin ini ya jalannya. Saya telepon Mas Hilmi, Mas, saya ikutlah ke sini. Saya transfer, oh jangan dulu, biar pelunasannya itu biar di tempat. Dari sana saya tambah yakin, oh ini benar, ini komunitas ini benar, ini seminar benar. Karena pelunasan itu saya diarahkan nggak bisa transfer, harus di sini pelunasan. Nah, udah tambah yakin itu. Dari sini banyak hambatan mau berangkat ke sini, dapat kerugian lah, minus tiba-tiba server pulsa saya itu. Tapi saya yakin, akhirnya saya berangkat ke sini. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Wah, nilai yang saya keluarkan itu sama dengan nilai yang dikeluarkan kewajiban saya ke bank itu cuma 2 bulan. Udah terbayar, tapi saya bisa sadar gitu bahwa riba ini sangat bahaya dengan kondisi sekarang di Indonesia tersendiri lah, sangat bahaya ini. Kalau nggak cepet-cepet kita juga ikut berdakwah. Bahaya riba ini bisa sampai ke anak-anak, karena semua sekarang pinjaman itu sangat gampang. Kita punya kewajiban untuk berdakwah. Ya minimal kalau kita nggak bisa berbicara ya kasihlah buku merah itu. Buku merah itulah pembukanya. Insya Allah yakin Allah masih memberi jalan bagi umatnya yang masih mau berusaha demi kebaikan di jalan Allah. Saya masih diberi
rezeki untuk bisa datang ke sini, rezeki kesehatan, rezeki uang juga. Dan rezeki yang itu, yang paling besar itu, saya masih bisa disadarkan sama Allah. Wah, riba itu jadinya serba salah ya. Kalau sekarang ilmu yang udah dapat kita masih menggunakan riba, sedekah tidak bisa, kita memberi ke orang tua yang kewajiban udah nggak bisa, ke anak istri udah nggak bisa, udah. Amalan apa yang kamu cari? Sedekah apa yang kamu cari selama masih menggunakan dana riba? Mulai introspeksi diri. Di bisnis yang menggunakan dana riba itu selalu ada masalah. Masalah awalnya dari ketidaktenangan hati. Ibadah itu jadi nggak fokus. Ibadah aja udah. Apalagi pas saya rasakan itu pas sujud, setiap sujud tuh pikiran tuh, aduh cicilan. Kok gini ya, ibadah itu bukan mencari ketenangan. Kita nangis, kita ibadah itu mencari rezeki untuk nutupin utang gitu. Ngapain itu ibadah kayak gitu? Coba belajar kenapa riba itu. Buka lagi masalah agama itu saya merasa kotor. Saya merasa jadi manusia yang kotor. Saya jadi merasa yang manusia yang menyepelekan Allah. Apalagi kalau setiap pagi-pagi itu ritual dari di sini itu setiap jam 7 itu pas pertama kali masuk kita dikasih Asmaul Husna, udah nangis lah itu. Nangis saya selama 4 hari dikasih Asmaul Husna. Jadi kayak yang menantang gitu saya, karena ketidakyakinan sama Allah. Yuk mari bareng-bareng lagi lah. Minimal kalau tidak bisa berdakwah, minimal untuk diri sendiri dan keluarga. Minimal gitu. Selamatinlah keluarga. Mari bareng-bareng untuk belajar lagi tentang agama. Dari ilmu yang saya dapatkan itu, yang paling utama itu sebenarnya keikhlasan, keyakinan. Lepaskanlah apa yang kita inginkan di dunia. Kemelekatan itu lepaskanlah semua. Karena itu yang akhirnya jadi membuat nafsu dunia. Kita pengen punya ini, walaupun wajib itu kita bisa kaya. Hak kita untuk bisa kaya. Tapi agak sulit gitu untuk menjalankan syariat-syariatnya. Mendingan hidup sederhana lah. Kalau saran saya, hidup sederhana, benerin lagi ibadahnya, gitu. Biar enak, lebih enak itu kita perbanyak amalan, meninggal masuk surga itu yang paling enak. Harapan saya dengan ilmu yang saya udah dapatkan sekarang, saya selalu berdoa, ya Allah, minta keridhoan-Mu. Saya takut dosa itu. Dosa itu berat. Yuk kita bareng-bareng melawan riba. Kalau saran saya, ikuti, yakin selalu ada jalan yang tidak disangka-sangka gitu. Untuk kita ikutin ini, yakin ada jalannya. Itu salah satu pembuktian bahwa kita kesini dan diberi rezeki itu berarti kita diberi izin sama Allah. Itu aja lah keyakinan saya itu. Ini pintu terbuka nih, awal pintu terbuka untuk saya bertobat. Yakin. Ayo gabung. Komunitas ini udah tersebar se-Indonesia. Jadi kita udah punya saudara nih se-Indonesia. Kita mau kemana, tinggal kontak-kontak lebih enak. Mungkin sekian dari saya. Semoga ini membuat motivasi untuk semua.
salah satu jalan kita bareng untuk berhijrah. Tetap semangat, tetap fokus, ikhlaskan apa yang keputusan Allah itu, ikhlaskan. Jangan mendahului keputusan dari Allah. Pasrah. Saya Arifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.